Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala aktivitas kita. Sesuai dengan edaran dari kampus, kita hanya belajar dari rumah. Untuk itu, sebagai dosen pembimbing mata kuliah metode penyelesaian kitab hadis, agaknya perlu juga saya menjelaskan mengenai persoalan mengenal kitab Sunan At-Tirmizi ini. Biasanya melalui tulisan saja, sekarang kita coba pakai video. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik, yang akan kita bahas adalah mengenal kitab Sunan At-Tirmizi ya. Kitab Sunan At-Tirmizi ini kalau di dalam urutan dalam Kutubus Sittah adalah yang keempat setelah Bukhari, Muslim, Sunan Abu Dawud, dan Imam At-Tirmizi setelahnya. Maka sebagai salah satu kitab hadis yang termasuk dalam kitab pokok atau Kutubus Sittah, Sunan At-Tirmizi ini memiliki metode penulisan kitab yang berbeda dengan kitab hadis pokok-pokok yang lainnya. Hal ini bisa dilihat dari adanya penilaian kualitas terhadap hadis-hadis yang ditulis dalam kitabnya. Itu bisa nanti dilihat, akan saya share nanti bagaimana Imam At-Tirmizi menuliskan hadisnya, kemudian langsung diberikan kualitas hadisnya, sehingga nanti kita akan kenal dengan apa yang namanya hadis hasan. Sebelum ini orang baru mengenal namanya hadis, kualitas hadis hanya hasan, dhaif, dan maudhu'. Kemudian oleh Imam At-Tirmizi ditambah dengan hadis hasan, hasan sahih atau hasan sahih, dan hasan dhaif dan lain sebagainya. Kitab yang pertama kita membahas tentang bagaimana penamaan kitab Sunan At-Tirmizi ini. Kitab yang ditulis oleh At-Tirmizi ini berkaitan dengan pembahasan hadis yang oleh sebagian ulama hadis dengan nama Jami' As-Sahih. Kemudian ada juga yang mengatakan disebut dengan Sunan At-Tirmizi. Jadi nama ini tidak menjadi persoalan oleh para ulama karena dia lebih kepada sunan. Tapi kalau dari segi Jami' As-Sahihnya ini jadi persoalan karena memang lebih condong kepada hadis-hadis yang di dalamnya itu memuat beberapa hadis yang mauquf, maudhu', dhaif, mu'allal, bahkan munkar. Maka ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir. Maka yang lebih banyak orang menyebut nama kitab ini dengan nama kitab As-Sunan. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana penulisan kitab ini, penulisan kitab hadis ini dimulai pada abad kedua Hijriah, yaitu sebelum masa atba'at tabi'in ya. Sistem penulisan hadis dengan pada masa itu pada umumnya menggunakan sistem musnad ya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Sunan At-Tirmizi ini, hadis-hadis kitab dalam Sunan At-Tirmizi, bab yang terdapat di dalam kitab ini terdapat sejumlah 2.376 bab dan 3.956 hadis dengan beberapa perincian yang mungkin sudah dituliskan di dalam makalah. Kemudian kalau kita lihat dari kualitasnya, kualitas hadis yang 3.956 hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini semuanya tidak sahih. Maka itu yang saya katakan tadi, bahwasanya hadis ini tidak banyak yang komplain ketika disebut dengan Jami' As-Sahih. Lebih cocoknya dengan Sunan At-Tirmizi karena di dalamnya, dalam 3.956 itu menurut penelitian hadis sahih itu berjumlah 158 buah, artinya 4% dari keseluruhan hadis. Kemudian ada namanya hasan gharib yang disebut oleh Imam At-Tirmizi, itu berjumlah 1454. Ada juga yang disebut dengan sahih gharib ya, ada 8 buah. Kemudian ada hadis sahih gharib ya. Kemudian kalau kita lihat hadis sistematika yang digunakan oleh Imam At-Tirmizi ini, paling tidak dia memiliki beberapa tujuan. Di antaranya yaitu mengumpulkan hadis-hadis secara sistematis.
Kemudian yang kedua, dia mendiskusikan opini hukum dari beberapa imam mazhab berdasarkan sumber. Oleh sebab itu, Imam At-Tirmidzi mencantumkan hadis-hadis yang memang dicantumkan dan dipergunakan oleh para ulama terdahulu sebagai dasar keputusan pemikiran hukum mereka. Meskipun demikian, ada beberapa hadis, mungkin atau 3 atau 4 yang dikecualikan dari aturan ini. Kemudian selanjutnya adalah mendiskusikan tingkat kualitas masing-masing hadis. Dan jika pada hadis-hadis tersebut terdapat ilat, kelemahan atau kekurangan, oleh Imam At-Tirmidzi kemudian akan menjelaskan letak ilatnya itu serta kekurangan dari hadis-hadis tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari bagaimana tadi sistematika, kemudian ada metode yang disusun oleh Imam At-Tirmidzi ini dalam kitabnya Sunan At-Tirmidzi adalah mencantumkan judul dengan setiap bab, kemudian mencantumkan satu nama atau satu hadis yang dapat mencerminkan dan mencakup isi judul hadis itu. At-Tirmidzi juga seringkali mencantumkan opini-opini para ahli hakim terdahulu. Maka para imam mazhab yang berkaitan dengan berbagai macam masalah hukum Islam lebih dekat dengan itu. Lebih daripada itu, Imam At-Tirmidzi juga menunjukkan jika masih ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya yang berkenaan dengan masalah yang sama. Sementara itu, dalam meriwayatkan hadis, Imam At-Tirmidzi menggunakan metode yang berbeda dengan para ulama hadis lainnya. Apa saja metodenya? Yang pertama, mentakhrij hadis yang menjadi amalan atau makmul bagi para fuqaha. Ini penting ini, karena Imam At-Tirmidzi mencoba mengurai mana hadis yang bisa dipakai oleh para ulama, para fuqaha dalam mengambil keputusan hukum. Kemudian memberikan penjelasan terhadap kualitas dan keadaan hadis yang ditulis. Ini sangat-sangat penting ini. Ketika kita membahas dan mengkaji Sahih Sunan At-Tirmidzi ini, dia memberikan penjelasan terhadap kualitas hadis dan bagaimana keadaan hadis yang ditulis. Jadi meskipun ada sarah hadis setelahnya itu, tetapi dia sudah coba menjelaskan secara ringkas tentang bagaimana kualitas dan keadaan hadis-hadisnya. Kemudian ada 4 syarat. Jadi ini ada turunan-turunannya. Ada 4 syaratnya. Dia 2 itu ada 4 syarat standarnya. Yang pertama adalah hadis-hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian hadis-hadis yang kesepakatan sahihnya sesuai dengan standar Abu Daud dan An-Nasai. Yaitu hadis-hadis yang oleh para ulama, oleh jumhur ulama tidak sepakat untuk meninggalkannya, dengan ketentuan hadis itu adalah hadis yang bersambung sanadnya dan tidak mursal. Kemudian hadis-hadis yang tidak dipastikan kesahihannya dengan menjelaskan sebab-sebab kelemahannya. Kemudian hadis-hadis yang dijadikan sebagai hujjah oleh fuqaha, baik itu hadis tersebut itu sahih atau tidak. Tentu saja kesahihannya itu tidak sampai pada tingkat dhaif matruk. Dhaif matruk itu artinya adalah dhaif yang yang ditinggalkan. Jadi kalau kita lihat dari bagaimana perjuangan Imam At-Tirmidzi ini, maka kita akan melihat bagaimana penilaian ulama terhadap At-Tirmidzi ini. Jadi banyak sekali ulama memberikan penilaian-penilaian yang baik terhadap At-Tirmidzi ini, karena memang Sunan At-Tirmidzi sendiri memiliki perawi yang hadisnya terhimpun dalam kitab Sunan At-Tirmidzi ini mempunyai 5 tingkatan. Yang pertama predikat At-Thiqah Al-Hufaz, yang kedua adalah sahih At-Tirmidzi kadang-kadang menganggap hadis mereka yang diriwayat itu adalah sahih dan seterusnya. Maka memang ketika mengkaji Imam At-Tirmidzi ini, maka yang akan teringat oleh kita sebagai pengkaji hadis, bahwasanya Imam At-Tirmidzi ini adalah kitab hadis yang pertama mengklasifikasikan hadis sesuai dengan bab-bab yang ada dalam disiplin fikih. Dan lebih daripada itu, mencakup di sana ada pendapat para ulama fikih dari berbagai mazhab. Maka tidaklah mengherankan jika kitab itu selanjutnya oleh para ulama dianggap sebagai kitab hadis perbandingan mazhab yang pertama. Maka pada masa itu, pada masa Imam At-Tirmidzi, kita bisa sebut At-Tirmidzi atau Turmuzi. Kalau Tirmidzi itu pakai bahasa Indonesia.
Tirmizi, tidak ada sebutan Tirmizi sebetulnya. Nah, maka pada masa Imam At-Tirmizi ini perkembangan hadis mengalami perubahan yang drastis. Ini ditandai dengan munculnya istilah-istilah hadis baru seperti hadis hasan yang variannya baru dikenal dan diperkenalkan oleh At-Tirmizi itu sendiri. Maka banyak sekali yang menyebut bahwasanya Imam At-Tirmizi adalah penggagas istilah hadis hasan. Atas dasar itulah maka tidak mengherankan jika kitab At-Tirmizi ini dianggap sebagai kitab hadis hasan juga. Baik, itu saja pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi kalau nanti buku-bukunya kan belum ada di sana, nanti saya share kitab-kitab Sunan, kitab Jami' Sahih PDF-nya. Jadi bisa nanti saudara coba baca buku bahasa Arabnya langsung, jangan biasakan dengan terjemahan. Kemudian seperti yang biasa saya sampaikan, belajarlah bahasa Arab karena itu adalah ilmu alat kita. Wallahu a'lam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap kita dari rumah ya, diusahakan pergi keluar itu sesuai dengan keperluan saja. Kalau tidak perlu kita di rumah saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.